Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah beberapa waktu lalu saya bikin video tips untuk lulus medical check up ke Korea. Ini ternyata banyak sekali teman-teman yang khawatir terus tanya kira-kira penyebab yang bisa gagal itu apa saja. Ya wes, daripada kalian penasaran, kita simak video ini sampai habis yuk. Yuk langsung saja. Cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di sini, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu serta sukses. Oke guys, buat yang belum nonton video tentang tips lulus medical check up, bisa nonton videonya di sini ya. Ya wes, kira-kira itu penyakit apa saja yang membuat seringkali teman-teman CPMI atau calon tenaga kerja Korea Selatan gagal di medical check up. Karena akan sayang banget kalau misal kita gagal medical check up yo. Maka dari itu, ini tak bikin khusus videonya, langsung tak simak, nggak pakai panjang lebar. Oke, setelah proses yang begitu panjang, ini medical check up gagal itu biasanya pas lagi prelim. Karena kalau pas pada saat sending itu sebenarnya juga udah ada medical check up, itu bisa buat koreksi juga sih sebenarnya kekurangan kita apa. Misal darah kita tinggi ini kita bisa antisipasi, harus menghindari makanan ini. Kalau misal kolesterol kita tinggi juga harus menghindari makanan ini. Terus misal kurang istirahat juga harus cukup istirahat. Tapi terkadang banyak teman-teman itu yang menyepelekan hal ini, padahal hal ini itu sangat fatal. Yowes, aku cerita pengalaman pas prelim dulu itu ada beberapa temen yang gagal, yang pernah prelim bareng dan juga temen satu LPK. Itu pas saat itu salah satunya itu ada banyak penyakit sebenarnya yang bikin gagal. Listnya kalau misal tak sebutin itu ada banyak banget guys, tetapi ini yang sering kali bikin orang gagal saja yang tak bahas Yang pertama itu pernah temen satu prelimku itu gagal di buta warna. Loh, kok tes skill bukannya udah ada? Iya, tes skill ini temen dulu tes skill lulus karena dia belajar buku buat tes skill itu lulus. Ternyata pas tes buta warna di Jakartanya itu ternyata bukunya beda kalau nggak salah. Akhirnya beliau gagal, bahkan mencoba untuk nyogok, tetapi nggak bisa guys. Wes akhirnya pulang. Terus temen yang gagal ini kayaknya belajar lagi, terus ikut ujian berikutnya dan alhamdulillah sekarang udah di Korea kayaknya. Terus selain itu ada satu temen cewek yang barenganku juga, itu satu kelas. Namanya siapa nggak tahu, ini mbak-mbak dari Nusa Tenggara Timur, namanya lupa aku. Ini kasihan banget dari NTT udah jauh-jauh dari Lombok ke Jakarta sendiri. Beliau juga proses belajar mandiri, ujian juga sendiri, jauh-jauh naik pesawat. Pas prelim gagal gara-gara ini ada flek, ditemukan ada flek di paru-parune. Flek itu sama aja TBC, mungkin teman-teman juga di Indonesia belum ada obatnya dan itu nggak bisa, udah bener-bener berjuang karena TBC itu atau flek itu termasuk penyakit yang menular dan berbahaya. Makanya mau usaha seperti apapun nggak bakal bisa untuk lolos karena menyangkut nama baik negara guys. Nanti di Indonesia dilolosin, pas sampai sini ternyata kok hasilnya flek, kan malu-maluin negara. Buat yang flek atau punya TBC lebih baik disembuhin dulu kalau misal mau proses ataupun udah mau prelim. Kalau misal udah prelim, kalau misal ada obatnya di Indonesia, diobati dulu baru nanti ikut ujian lagi, terus proses lagi. Terus yang berikutnya ini dari kisah temanku, temen satu LPK ini pernah gagal pada tahun 2015 atau 14 gitu. Waktu itu beliau gagal di HbSHG, hasilnya itu positif. Terus akhirnya
gagal pas prelim, terus pulang dan disembuhin, diobatin, pakai obat juga pakai ramuan tradisional. Ramuannya apa aku lupa, nggak nanya itu. Akhirnya pada tahun 2017 ikut ujian bareng, terus lolos dan sekarang udah di sini. Ya wes, terus mungkin ada temen-temen yang ini nggak masuk di nalar, ini bukan penyakit. Waktu itu aku ngalami bareng sama sebareng prelime, maksudnya itu ada salah satu teman dari Jawa Timur yang gagal itu gara-gara di ronsen itu loh, di dadanya itu ada kelihatan susuk guys. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya susuk, mau prelim susuknya dipasang, dicopot dulu yang di dada khususnya, karena pas nanti ronsen itu kita ada ronsen dada. Kayak ronsennya dada tok setahu sih, perut enggak. Terus habis itu juga mungkin ada yang tanya, banyak yang tanya ini dari teman-teman, kalau masalah pendengaran gimana? Untuk pendengaran itu pastinya nanti ada batas-batasnya dB. Nanti kita kan pakai apa? Alat itu bunyinya bukan pakai headphone gitu loh. Bunyinya bukan cuma dari telinga kiri atau kanan, tapi dari dua-duanya, kadang gantian gitu. Jadi kalau misal salah satu telingamu nggak jelas, mohon maaf ini juga bakalan kayak nggak bisa juga. Terus untuk mata minus atau plus itu yang penting tidak melebihi 5. Jadi misal cek minus 4,75 atau plus 4,75 itu aman. Kalau udah lebih dari 5 ini udah nggak bisa ditoleransi juga. Jadi lebih baik untuk disembuhin dulu, kan udah bisa. Kalau mata minus kan bisa ada operasi lasik sekarang tuh, canggih kayak ini. Ya wes, untuk selain penyakit-penyakit itu ada teman-teman yang tanya juga kemarin, sempet tanya itu kalau misal jari ini apa? Putel lah piye ngono ya. Kayak buntung gitu, maaf ya, kecelakaan kerja atau mungkin kebebat pas ngarit dulu juga saya pernah, tapi nyambung lagi, ini nyambung otomatis. Itu juga termasuk kayak masuk ke dalam cacat fisik, itu juga ndak bisa. Untuk anggota tubuh lain itu, jadi anggota tubuh kita harus benar-benar utuh. Terus yang banyak tanya lagi, ini ada teman-teman itu ada dari punya varikokel. Varikokel itu kayaknya nggak apa-apa, karena waktu itu temanku ada juga yang punya varikokel. Jadi di sini varikokel kan bekas operasi itu guys. Kalau temanku bekas operasi usus buntu di perut, itu bisa nyampe sini dan alhamdulillah juga aman. Terus selain itu beberapa penyakit-penyakit yang aman juga, ini tentunya bukan penyakit menular. Banyak teman yang tanya, misal kita punya kayak apa, jamur ya, jamur di selangkangan sini atau di ketek misal ya, atau mungkin panu, kadas, terus kayak bekas cacar, itu nggak apa-apa guys, insya Allah nggak apa-apa, aman. Terus ada juga yang nanya, misal kita punya ambeien gimana bang? Misal ambeien itu bukannya mengganggu pekerjaan ya guys ya. Kalau kamu punya ambeien, ya tak sarannya lebih baik untuk diobatin dulu. Jadi nanti pas di sini juga nggak ganggu kerjamu. Sebenarnya untuk lolos sih bisa, tapi nanti pas kamu sampai sini terus sakit nggak bisa kerja kan malah kayak gimana loh, menghalangi kerjaanmu tuh guys. Mending lebih baik disembuhin dulu. Terus untuk turun bero, temen ada yang turun bero juga lolos juga ada guys, tapi kayak emang kalau turun bero itu lolos. Tapi pas di sini juga beliau juga kesusahan sendiri karena keganggu kerjanya guys. Berobat juga sama sih, meskipun di sini ada asuransi, tapi lebih baik, alangkah baiknya kalau misal punya penyakit-penyakit tertentu itu jangan maksain guys, apalagi penyakit itu berpotensi berbahaya untuk kesehatanmu di sini. Terus misal kamu nggak biasa dengan hewa dingin, kalau misal hewa dingin kamu alergi apa gimana, itu kan juga yo malah berakibat fatal loh. Jangan dipaksain lah, jangan. Emang uang perlu, tetapi misal punya banyak uang, bayangin tapi kesehatanmu terancam, itu buat apa? Kesehatan lebih mahal daripada uang guys. Aku bukannya apa-apa yo kalau misal memang kamu fit, sehat, yo wes proses. Kalau misal sekiranya nggak fit, nggak sehat, yo kamu harus fit dan sehat dulu, gimana caranya gitu. Jadi biar apa ya istilahnya, nggak ganggu juga pekerjaanmu gitu loh guys. Iya nggak sih? Iyalah,
Terus mungkin apa menah yo yang banyak ditanyakan dari temen-temen itu, ada juga kemarin apa aku kok malah jadi lupa tuh guys. Mungkin ada yang tanya lagi, silakan tak buka pertanyaan di sini, punya keluhan apa, terus mau tanya apa silahkan untuk bertanya. Oh ya guys, sudah mungkin cukup sekian video kali ini yo. Nanti kalau misal kamu punya penyakit, di sini juga medical check up-nya hampir setiap tahun juga. Terus kalau misal di pabrik yang mengandung kimia-kimia, pabrik berbahaya itu bahkan bisa 2 sampai 3 kali, dan ada banyak temen sebenarnya beberapa yang dikeluarin dari pabrik karena nggak fit. Ya wes, mungkin tak ceritain di video berikutnya yo. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sehat semua untuk calon tenaga kerja di luar negeri, khususnya di Korea. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt